Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang di YouTube ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar dunia kedokteran gigi. Karena kebetulan saya sampai tanggal 3 Januari ini lagi libur, tidak berpraktek, jadi saya akan mengisi waktu luang saya ini dengan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, kemarin saya udah nge-share ke Instagram saya dan ada sejumlah pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi di Instagram itu akan saya bagi menjadi beberapa sesi yang akan saya jawab. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah dari akunnya Vena Melinda 18. Weh, yang nanya artis ini jangan-jangan. Oke, dok, gimana caranya meredakan sakit gigi, impaksi gigi geraham sambil menunggu dokter buka lagi? Karena kan saya lagi libur ya teman-teman. Tadi saya sempat ke sana tapi dok sudah kehabisan antrian. Oke, dan bila minum obat Mevinal atau sebagainya sudah tidak mempan, malah mempannya minum tolak angin tapi dibuat kumur-kumur. Mohon petunjuknya dokter. Oke teman-teman, pasien yang dialami oleh akunnya Vena Melinda 18 ini, dia mengalami gigi impaksi, di mana gigi impaksi ini biasanya menyebabkan sakit gigi itu bukan hanya dari faktor gigi itu berlubang, tapi kalau apabila ada gigi itu berlubang, itu akan lebih memperparah. Karena apa? Gigi impaksi ini dia mempunyai kemampuan dorong untuk tumbuh terus sampai umur berapapun. Karena menurut pengalaman saya selama saya berpraktek, pasien saya tertua adalah usia 83 tahun. Dimana sisa 4 gigi impaksi itu, beliaunya sudah dari dokter saraf, terus udah melakukan CT scan, MRI, dan terapi obat dan lain sebagainya. Selama 1 tahun tidak membuahkan hasil, akhirnya dirujuklah ke kita dokter gigi. Setelah saya lakukan operasi odontektomi, itu pasien akan mengalami jauh lebih enak dan tidak ada keluhan sakit itu lagi. Nah, seperti yang dialami oleh akun Vena Melinda tadi menanyakan untuk memberi obat meredakan nyeri. Sebenarnya yang diminum seperti tadi obat Mevinal ini udah benar karena dia adalah obat analgesik. Selain Mevinal mungkin bisa minum seperti Ponstan, asam mefenamat. Kalau misalnya ada alergi bisa minum paracetamol. Nah, kenapa saya nggak bisa memberikan obat sebelum saya melakukan pemeriksaan? Nah, karena dikhawatirkan teman-teman, kalau saya memberikan sembarang obat kepada pasien, nanti satu bisa disalahgunakan. Yang kedua, saya nggak ngerti ini pasien ini punya alergi obat atau tidak. Nanti malah justru akan menimbulkan efek memperparah yang lebih lanjut lagi. Jadi kalau saya kasih obat sembarangan, ini minum si obat ini, atau obat beli di warung ini, justru tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru akan menambah masalah yang lebih besar. Nah, terus obat-obatan yang biasanya saya pakai itu meliputi bukan cuma analgesik aja. Jadi analgesik itu hanya untuk meredakan nyerinya, tapi biasanya saya memberikan anti radang atau anti inflamasi dan antibiotik supaya menggantikan sakitnya ini ditekan dari bakterinya tadi dan keradangannya juga ditekan. Terus yang saya herankan tadi, minum Mevinal tidak mempan, malah mempannya tolak angin ini dibuat kumur-kumur dok. Nah, saya agak bingung ini karena selama saya dulu sekolah di kedokteran gigi nggak pernah dapat seperti itu. Kebetulan itu ada seperti mirip tolak angin ya. Coba kita lihat kandungannya, dia ada apa aja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Coba ya saya baca ya. Oke, komposisinya ini mengandung ekstrak jahe, daun mint, daun sembung, daun ginseng, biji pala, akar manis, kunyit, royalnya. Oke teman-teman. Jadi ini ada beberapa ekstrak yang dia memang ada seperti anti keradangan seperti kunyit dan royal jelly itu. Jadi itu fungsinya memang sebagai anti keradangan. Jadi wajar saja dibuat untuk berkumur, dia lebih enakan, tapi mungkin durasinya dia nggak akan panjang. Dia mungkin hanya beberapa menit atau beberapa jam saja, tidak mungkin lebih dari sampai seharian, itu nggak akan mungkin enak. Jadi mungkin dipakai kumur-kumur, dia melegakan situ dengan efek minyak tadi. Seperti misalnya teman-teman kumur dengan Listerin kan biasanya efeknya fresh atau enakan seperti itu. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, pertanyaan kedua ini dari Renjani Marisa 87, akun Instagramnya ya. Dokter, untuk bikin gigi palsu lepasan membutuhkan waktu berapa lama? Matur suwun. Wah, orang Jawa ini sama seperti saya. Sami-sami, ini akan saya jawab ya pertanyaannya Mbak Renjani Marisa. Jadi
proses normal setelah, jadi gigi palsu itu tahapannya adalah pencetakan teman-teman. Nah, cetakan ini biasanya kita kerjakan di lab, di laboratorium. Kebetulan saya punya laboratorium sendiri, jadi biasanya saya kirim ke lab saya. Nah, untuk gigi palsu lepasan, permanen, kecuali bahan zirconia yang permanennya, ini bahannya metal porselen, itu kita membutuhkan waktu lebih kurang 7 hari atau 1 minggu. Itu misalnya teman-teman masuk di hari Senin, ya pasangnya lagi biasanya rata-rata di hari Senin. Hari Sabtu dan Minggu itu juga dihitung, meskipun itu biasanya itu hari libur, kita tetap hitung itu untuk bisa pengerjaan anak-anak. Jadi prosesnya lebih kurang Mbak Renjani Marisa 87 itu lebih kurang 1 minggu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita ke pertanyaan ketiga ya. Di satu sesi ini saya bagi menjadi tanya jawabnya, kita bagi menjadi 3 pertanyaan saja agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang durasi video saya. Nanti teman-teman bosan lihat wajah saya. Oke, dari ketiga ini dari Hari_Rahma. Dokter, kalau gigi anak kecil umur sekitar 7 tahun, kalau sudah berlubang bagaimana solusinya ya dok? Apakah perlu tindakan cabut gigi atau cukup ditambal saja ya dok? Terima kasih. Oke, Ibu Hari_Rahma, yang perlu diketahui bahwa gigi berlubang pada anak-anak ini masih bisa digantikan oleh gigi dewasa. Tapi periode waktunya itu nanti tergantung dari usia anaknya tersebut. Nah, ini kita nggak disebutkan tadi gigi yang berlubang itu yang mana, gigi yang berlubang atau gigi apa. Jadi ada tahapannya. Biasanya yang tanggal awal-awal itu di usia 6 tahun itu gigi yang paling depan ini yang kecil-kecil 2 ini itu awal tanggal duluan, diikuti dengan gigi yang atas. Nanti akan berganti. Nah, tapi memang harus perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Ibu. Nah, kita lihat dulu lubangnya ini seberapa besar. Nah, masih bisa dipertahankan atau enggak. Kalau ternyata lubangnya ini kecil, bisa ditambal ya kita tempel. Tapi ternyata kalau lubangnya besar dan waktu gigi dewasanya untuk erupsi atau tumbuhnya ini masih terlalu lama, itu kita perlu melakukan perawatan saluran akar. Kenapa toh nggak dicabut aja? Toh itu kan gigi dewasa, gigi anak-anak, gigi susu. Nanti gigi dewasa akan tumbuh. Nah, tidak saya rekomendasikan, atau tidak dokter gigi semuanya rekomendasikan, karena apa? Gigi susu ini fungsinya untuk menahan tempat dari gigi dewasanya tumbuh. Bayangkan kalau misalnya itu kita ambil atau kita cabut sebelum waktunya, itu biasanya gigi dewasanya nanti dia akan tumbuhnya di luar lengkung dan dia tidak merangsang untuk daripada tulang rahangnya anak tersebut untuk tumbuh. Nanti biasanya akan morat-marit giginya, akan berdesak-desakan seperti itu. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut ya Ibu ya, untuk menentukan gigi itu nanti perlu dicabut atau diperiksa. Nah, itu Ibu bisa tanyakan ke dokter gigi yang merawat anak Ibu. Oke, teman-teman, udah 3 pertanyaan yang saya jawab hari ini. Nanti besok akan saya berikan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.